Tips atau cara mengatasi jenuh saat menjadi konten kreator pemula. Disimak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan. Dan pada kesempatan video kali ini, Sansan akan membahas yaitu tentang terkait bagaimana cara mengatasi jenuh saat menjadi konten kreator pemula yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten, tapi masih belum berpenghasilan. Nah, teman-teman, sebelum Sansan di sini lanjutkan kepada pembahasannya, alangkah jauh lebih bagusnya support dulu channel ini dengan cara di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga ya untuk di subscribe agar apa? Agar Sansan di sini ya teman-teman makin semangat berkarya dan kontennya. Oke teman-teman, ya untuk di video kali ini kayaknya Sansan lebih kepada sedikit curhat, nggak apa-apa ya. Karena jujur aja ya teman-teman, yang namanya kita jadi content creator itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu, nggak kayak kita misalnya di sini lapar, kita bikin ceplok telur ya udah beres jadi gitu kan, palingan nunggu beberapa menit aja ya. Tapi untuk menjadi content creator sampai bisa benar-benar berpenghasilan cuan itu teman-teman ya, untuk prosesnya itu benar-benar masya Allah banget ya. Jadi kalian di sini yang mau memutuskan untuk menjadi seorang konten creator, alangkah jauh lebih bagusnya teman-teman ya, kalian di sini pikir-pikirkan terlebih dahulu ya, jangan langsung istilahnya kalian mengambil keputusan terlalu terburu-buru. Kenapa Sansan ngomong seperti itu atau ngomong demikian gitu kan? Karena teman-teman Sansan sendiri pun juga merasakan ya. Dan Sansan di sini memaklumi lah buat kalian-kalian yang istilahnya satu seorang pemula gitu kan, yang mungkin sudah mulai konsisten 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berharap konten videonya FYP, masih nggak FYP ya. Atau mungkin kalian yang statusnya afiliator, berharap kontennya itu banyaknya penjualan, masih belum adanya penjualan. Nah teman-teman, itu semua benar-benar sangat-sangat menghajar mental kita sekali. Iya. Jangankan kalian yang istilahnya statusnya gitu kan, mungkin baru mulai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. San-san saja yang sudah terjun berkecimpung teman-teman ya, di TikTok itu kurang lebih 2,5 tahun ini ya, dan alhamdulillah sudah ada hasil, sudah ada buah ya. Terkadang aku juga merasa jenuh loh. Terkadang aku juga kayak merasa bosen gitu kan ya. Makanya nih teman-teman, aku mencoba gitu kan hal-hal baru lagi di sosial media yang lainnya, termasuk salah satunya di YouTube ini ya. Ya kalau boleh jujur, sebelumnya saya udah punya channel YouTube ya, yang alhamdulillah sudah monetisasi juga. Cuman ya itu teman-teman, apalah daya ya, untuk fitur monetnya itu gitu kan dicabut seperti ini. Nah ya, karena kan seperti ini ya udah, Sasan di sini nggak bisa lanjutkan lagi. Alhasil di sini Sasan memperbaruinya lagi. Nah, tapi ada pun juga teman-teman, kalau misalnya kalian di sini sudah benar-benar gitu kan terjun ke sosial media, maka Sasan sarankan untuk jangan setengah-setengah hatinya ya. Maksudnya jangan setengah-setengah tuh teman-teman harus benar-benar sudah bulat gitu. Jangan sampai nanti kalian di sini, apalagi kalau misalnya sampai ada yang meninggalkan ya teman-teman pekerjaan dunia nyatanya. Makanya nih teman-teman, aku kalau misalnya buat video ya, entah itu di TikTok atau mungkin istilahnya di snack video gitu kan, aku selalu menyampaikan tentang terkait ya, bahwa kalau misalnya kamu mau memilih menjadi konten kreator dan kamu di sini belum berpenghasilan, maka kamu jangan pernah sekali-kali meninggalkan pekerjaan di dunia nyata kamu. Karena untuk menjadi seorang konten kreator itu untuk bisa berpenghasilan itu teman-teman proses itu berbeda-beda. Ada yang 2 bulan udah langsung meledak, masya Allah ya, rezekinya kuat banget ya. Ada juga di sini yang udah 1 tahun masih gitu-gitu aja. Bahkan teman-teman ada teman Sansan sendiri yang dari Bandung gitu kan, temen satu angkatan lah, bahkan beliau lebih dulu gitu kan terjunnya, beda 3 bulan sama Sansan. Sampai sekarang teman-teman ya, beliau menghasilkan cuan itu dari live gitu kan, dan itu pun juga nggak seberapa weh. Sampai pada akhirnya sekarang beliau berputus asa. Sedangkan beliau teman-teman sudah menyiapkan semua gitu kan uang studionya ya, dijadikan tempat apa untuk main games gitu kan, karena kan beliau lebih kepada senangnya game kan. Kalau Sansan kan lebih kepada memilih edukasi dan afiliator. Nah, maka teman-teman dari situ Sansan jadi sadar ya, bahwa untuk menjadi content creator itu benar-benar sangat-sangat menguras energi, tenaga, pikiran, dan mental. Jadi kalau misalnya kita di sini nggak bisa sabar, nggak bisa tawakal ya, nggak mau gitu kan melewati proses itu semua, maka tidak akan berhasil. Nah, teman-teman, di balik kita di sini harus sabar, harus tawakal gitu kan, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan ya, jam terbangnya ya. Nah, maka teman-teman pasti timbullah yang namanya
jenuh atau bosen. Nah, yang menjadi pertanyaannya biasanya apa yang Sansan lakukan kalau misalnya Sansan lagi jenuh, lagi bosen gitu kan, lagi nggak mood lah untuk buat konten. Jawabannya teman-teman yang pertama ya, aku di sini mencoba untuk healing sebentar, keluar dari zona ini ya. Entah itu ya cuman kuliner, beli seblak juga gitu kan, beli bakso juga bikin happy lagi kok teman-temannya. Gak usah jauh-jauh atau harus punya uang banyak, enggak kok ya. Atau kalian di sini berkomunikasi dulu dengan orang di sekitar ya, dengan keluarga teman-teman. Jangan terlalu fokus banget juga gitu kan ya. Nah, sesekali nggak apa-apa teman-teman ya. Terus teman-teman, setelah kalian di sini fresh lagi, tentunya kalian harus ingat ya kepada tujuan kalian untuk terjun menjadi seorang content creator itu untuk apa? Sehingga kalian di sini dibalik nanti terjadi jenuh atau bosan gitu kan, atau mood lagi nggak baik, nanti bisa naik lagi. Seperti itu ya. Dan itu sih yang biasa Sansan lakukan ya teman-teman ya, sejauh ini selama ini ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini teman-teman, Sansan masih berproses, Sansan masih merintis, kalian juga masih bisa melihat gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, sedikit banyaknya aku bisa makan gitu kan, bisa beli ini beli itu, termasuk ya tinggal di sini pun terlihatnya dari konten gitu kan. Hasil apa? Hasil sabar, tawakal, istiqomah, dan ya bersyukur tentunya ya. Nah, palingan itu saja sih teman-teman ya untuk di video kali ini yang bisa Sansan sampaikan. Seperti yang sudah Sansan sampaikan tadi sebelumnya, untuk di video kali ini kayaknya Sansan lebih kepada curhat saja ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah gambaran, motivasi, sehingga istilahnya kalian di sini ingat lagi gitu kan, dengan kata-kata Sansan, dan kalian bisa semangat lagi, ya, seperti itu. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat menurut kalian, boleh silakan monggo untuk di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan kalau misalnya kalian di sini punya pesan, ada kepinginan gitu kan, seperti misalnya pengen minta tutorial ataupun apapun itulah ya, termasuk mungkin kalian ada kritik dan saran buat Sansan, silahkan langsung komentar saja ya. Sekian dari Sansan, mohon maaf dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, berkah.